وثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله جعل رمضان شهرا مبارك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام باركني الله وإياكم أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل faqad fazal muttaqun. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang kami muliakan, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih dihidupkannya kita di hari yang ke-7 di bulan Ramadan. Mudah-mudahan hari-hari yang telah lewat, amalia-amalia yang kita lakukan dapat menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu, kemudian mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian memberikan kesempatan kepada kita untuk terus mengisi Ramadan. Kemudian kita bisa menjadikan Ramadan ini untuk kemudian siap-siap menghadapi 11 bulan setelahnya. Kemudian salawat juga beriring salam. Tidak lupa kita panjatkan untuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah mengajarkan banyak hal kepada para sahabatnya, yang kemudian ilmu itu terus diwariskan kepada sampai kita hari ini. Bagaimana cara mengisi hari-hari Ramadan di siang hari dan di malam harinya. Tentunya dengan ajaran yang beliau sampaikan kepada para sahabat, lalu kemudian sampai kepada kita hari ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Jarak waktu yang sudah cukup panjang, 15 abad yang telah lalu. Wahyu itu baik dalam bentuk Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW sampai kepada kita hari ini. Bukan sesuatu yang kebetulan, tapi Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan karunia ini kepada kita. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pada kesempatan yang singkat ini pula, tidak ada kata yang pantas untuk kemudian kita saling mengingatkan di antara kita kecuali takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh semangat dan yakin ini adalah perintah Allah, besar kecilnya bukan jadi persoalan. Yang kita pandang Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkannya. Demikian pula dosa-dosa dan kemaksiatan kita tinggalkan sebisa mungkin, bukan persoalan besar kecilnya kemaksiatan. Yang kita pandang zat Allah Subhanahu wa taala yang telah melarangnya. Kemudian ikhwati fillah sidang jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Jumat pertama di Ramadan tahun ini, tentunya kita ingin menyegarkan kembali ingatan kita tentang apa makna kehadiran kita di bulan Ramadan. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah SAW pernah bersabda 1400 tahun yang lalu. Kemudian disampaikan kembali oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Rasulullah SAW pernah bersabda, "Laqad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi asyayatin. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin.
faqad hurima khairaha man hurima. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Setidaknya dari hadis ini kita mencoba untuk memposisikan diri kita di bulan Ramadan. Yang mana penggalan pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan bahwasanya telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Keberkahan bulan Ramadan, ihwati fillah sidang jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, bukan di malam harinya saja, tetapi detik demi detik sejak yakni terbitnya atau tenggelamnya matahari di sore hari di Syawal di hilal pertama di bulan Ramadan. Sejak saat itulah keberkahan itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Keberkahan itu kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu tabaraka wa taala yakni kathratul khair wa thubutuh. Kebaikan yang banyak sekaligus langgeng. Kadang di luar bulan Ramadan kita banyak mendapatkan kebaikan-kebaikan dari amalia-amalia kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala jadikan Ramadan kebaikan di dalamnya itu bukan saja banyak tapi langgeng untuk kehidupan kita. Nah, kemudian Rasulullah SAW mengatakan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita berpuasa di seluruh hari-harinya. Nah, ihwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Amaliyah puasa di luar Ramadan begitu banyak faedah dan fadilahnya. As-siyamu junnatun kata Rasulullah SAW. Puasa itu adalah benteng yang membentengi diri kita dari berbagai dosa dan kemaksiatan, yang membentengi diri kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, "Kullu amali bin Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih." Setiap amalia anak cucu Adam itu untuknya, kecuali puasa karena puasa itu untukku kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dengan keberkahan puasa seperti itu Allah Subhanahu wa taala bawa dan tempel di keberkahan Ramadan. Maka keberkahan di atas keberkahan. Sehingga kata Rasulullah SAW, "Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Ini keberkahan di atas keberkahan. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keyakinan ini perintah Allah, dengan penuh harap Allah Subhanahu wa taala pasti akan membalasnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Ini keberkahan di atas keberkahan. Selain keberkahan puasa yang biasa kita lakukan di luar bulan Ramadan dengan puasa-puasa sunnah, kemudian ditempel keberkahan ini di hari-hari yang penuh dengan keberkahan di bulan Ramadan, maka tentunya keberkahan di atas keberkahan. Ihwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya di hari-hari Ramadan pintu-pintu surga dibuka. Nah, secara zahir pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ada makna yang tersirat di dalamnya sebagaimana perkataan Syekh Al-Islam atau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu tabaraka wa taala. Beliau mengatakan likathratil a'malis salih wa targhiban lil 'amilin. Agar kemudian orang bisa memperbanyak amal soleh, kemudian diberikan semangat untuk menjalankan amalia-amalia tersebut. Yang tidak bisa kita dapatkan di luar bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala bukakan untuk kita pintu-pintu surga. Maka bagi yang punya harapan, tentunya harapan kita semua adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita mengukur diri kita, munajah kita kepada Allah Subhanahu wa taala belum terlalu banyak. Berapa kali kita membaca Al-Quran dalam keseharian kita di luar bulan Ramadan? Berapa kali kemudian kita mampu menjalankan sholat malam? Sementara kita menginginkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala datangkan Ramadan. Inilah kesempatannya. Jika kita ingin memperbaiki hubungan kita dengan Allah, kita memulai di Ramadan tahun ini. Kalaulah sebelumnya kita masih acuh tak acuh untuk hubungan kita dengan Allah, Al-Quran tidak pernah kita baca, salat malam apalagi wa tafillah, maka Allah Subhanahu wa taala berikan Ramadan tahun ini dan kita masih hidup di dalamnya agar kemudian kita bisa memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Yang belum terbiasa dengan qiraatul Quran, Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan dengan mudah di bulan Ramadan. Yang belum terbiasa salat malam, Allah Subhanahu wa taala didik kita dengan makan sahur sebelum azan, jam 4 mungkin sebelumnya.
Maka kemudian di luar Ramadan dijadikan ini sebagai kebiasaan untuk kemudian kita menjalankan sholat malam. Ini hakikatnya ihwati fillah barakallahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala buka selebar-lebarnya pintu surga agar harapan kita tidak sia-sia ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita untuk memulai bangkit yang sebelumnya kita belum pernah terpikirkan dalam benak kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikanlah momen Ramadan tahun ini untuk kemudian kita bangkit memperbaiki keadaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjut kata beliau sallallahu alaihi wasallam di hadis tersebut, Allah Subhanahu wa taala menutup seluruh pintu-pintu neraka. Secara zahir pintu-pintu neraka tertutup barakallahu wa iyyakum. Namun tersirat kata Syekh Al-Islam atau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah tabaraka wa taala, liqillatil ma'asi li ahli iman. Kata beliau rahimahullah, agar kemudian sadar diri orang-orang yang gemar melakukan dosa dan kesalahan untuk mengurangi dan menghentikannya. Agar kemudian orang-orang yang punya iman meninggalkannya. Ihwati fillah barakallahu wa iyyakum. Di luar bulan Ramadan kita melakukan banyak dosa dan kesalahan karena kita manusia, tidak pernah lepas dosa dan kesalahan. Lalu Allah Subhanahu wa taala hadirkan Ramadan dengan menutup pintu-pintu neraka agar kemudian kita bisa sadar diri. Inilah kesempatan untuk kemudian kita mencoba untuk bisa meninggalkan dosa yang terbiasa kita lakukan. Inilah momen dan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita setiap tahun agar yang pernah terbiasa dengan dosa dan kesalahan sebelumnya, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mencoba memberikan bimbingan kepada kita agar kemudian kita mencoba bisa meninggalkan kebiasaan daripada dosa dan kemaksiatan. Sehingga di riwayat yang lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyas sarri aqsir, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika dibukakan pintu surga, maka wahai para pencari kebaikan, sambutlah. Ketika dibuka atau ditutup pintu-pintu neraka, kata Rasulullah SAW, wahai para penggelimang dengan dosa dan kemaksiatan, tinggalkanlah. Maka ihwati fillah barakallahu wa iyyakum, ketika keinginan besar kita untuk terhindar dari api neraka Allah Subhanahu wa taala, namun dosa dan kesalahan terus kita lakukan di bulan Ramadan, maka momen Ramadan tahun ini kita coba untuk bagaimana rasanya meninggalkan dosa dan kemaksiatan yang dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis tersebut, di hari-hari Ramadan Allah Subhanahu wa taala membelenggu para syaitan. Ihwati fillah barakallahu wa iyyakum. Di luar bulan Ramadan, syaitan dengan bebasnya, dengan leluasanya membuat makar-makar, membisikkan dosa dan kesalahan, membuat was-was hati kita begitu kuat. Lalu Allah Subhanahu wa taala menghadirkan bulan Ramadan dengan membelenggu mereka, mengurangi kebebasan mereka, mengurangi ruang gerak mereka untuk membisiki berbagai dosa dan kesalahan di dalam bulan Ramadan. Maka coba kita merasakan adanya perbedaan. Kita coba merasakan bagaimana lemahnya syaitan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kita coba bandingkan di luar bulan Ramadan, begitu kuatnya syaitan membisiki kita. Lalu kemudian ketika kita hadir di bulan Ramadan, begitu lemahnya mereka bagi kita. Lalu kemudian 29 dan 30 hari didikan Allah, kuatnya jiwa kita menghadapi bisikan setan. Lalu kemudian kita bawa di luar bulan Ramadan setelahnya, kita menjadi orang yang lebih kuat daripada bisikan setan. Barakallahu wa iyyakum. Begitu maha pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Di luar Ramadan sulit bagi kita untuk menahan bisikan-bisikan keburukan dari setan karena saking kuatnya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kita di 29 atau 30 hari bulan Ramadan, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mengekang kemampuan mereka dan kita berada dalamnya merasakan bagaimana kita kuat di hadapan mereka. Kita lebih kuat daripada bisikan-bisikan syaitan, dan itu diharapkan bisa terbiasa selama 29 hari kita bawa di luar bulan Ramadan 11 bulan. Kita lebih kuat daripada bisikan mereka. Ini didikan Ramadan barakallahu wa iyyakum. Kemudian yang selanjutnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang dia itu lebih baik daripada 1000 bulan.
Ihwati fillah barakallahu wa iyyakum. Dalam sebuah kisah disebutkan bahwa Rasulullah SAW diperlihatkan tentang umur umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mendapati bahwasanya umur umat beliau sallallahu alaihi wasallam dikurangi lebih pendek daripada umur umat-umat sebelumnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menggantikan umur yang pendek ini dengan menghadirkan satu malam dalam satu tahun yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang kalau seseorang ketika itu berumur 20 tahun ketika datang Lailatul Qadar dan dia berada dalamnya dengan penuh ketaatan, maka umurnya dia adalah 1000 tahun 20 bulan, 1000 tahun atau 1020 tahun. Lebih panjang daripada umur umat-umat sebelumnya. Tentunya bagi orang yang menginginkan kebaikan di malam Lailatul Qadar. Pesannya Bapak-bapak dan saudara-saudara yang kami muliakan. Ketika di luar bulan Ramadan kita masih acuh tak acuh dengan kebaikan. Lalu Allah Subhanahu wa taala coba tawarkan kita ada sesuatu yang lebih baik daripada 1000 bulan. Hampir seluruh manusia mencoba untuk mencarinya malam tersebut. Dan Rasulullah SAW mencontohkannya tidak tidur di malam itu dan bahkan membangunkan istrinya mencari malam Al-Qadar di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Belum mencontohkan kepada kita bagaimana gemarnya seseorang gapai kebaikan di bulan Ramadan. Lalu kemudian dengan semangat ini diharapkan kita bisa membawa di luar bulan Ramadan di 11 bulan setelahnya. Bagaimana semangatnya kita mencari malam Al-Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Semangat itulah yang kemudian membawa kita di 11 bulan setelahnya untuk kebaikan-kebaikan yang lainnya. Maka ihwati fillah barakallahu wa iyyakum, banyak pesan disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang amaliyah di bulan Ramadan. Namun dengan hadis ini kita mencukupkan dengan 4 perkara ini. Allah Subhanahu wa taala membukakan kepada kita pintu surga. Yang mana harapan kita adalah surga, sementara amaliyah kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala masih minim, maka kemudian kita coba bangkit di Ramadan tahun ini. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala menutup pintu-pintu neraka, kita mengharapkan diri kita adalah orang yang dijauhkan dari neraka, tapi dosa dan kemaksiatan terus kita lakukan. Maka momen Ramadan tahun ini kita coba belajar untuk bisa meninggalkan dosa dan kemaksiatan. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala membelenggu para syaitan, membelenggu kemampuannya untuk membisiki anak cucu Adam sehingga tidak sekuat di luar bulan Ramadan. Maka kemudian ketika kita merasakan kemampuan kita menghalangi bisikan mereka di dalam bulan Ramadan, maka kita coba untuk membawa diri kita begitu kuat juga di luar bulan Ramadan. Begitu semangatnya kita menggapai Lailatul Qadar, menggapai kebaikan satu malam di malam Al-Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan, maka kebiasaan ini kemudian kita menjadi darah daging kita, menjadi perkara yang menguatkan diri kita di luar bulan Ramadan, menjadi jiwa kita, menjadi kebiasaan kita juga di luar bulan Ramadan. Nah, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wassalamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebelum kita akhiri bapak-bapak dan saudara-saudara yang kami muliakan, dari sekian banyak keberkahan, ada satu yang membuat kita khawatir. Di akhir hadis Rasulullah SAW mengatakan, faqad hurima khairaha man hurima. Sungguh telah diharamkan kebaikan Ramadan bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala haramkan kebaikannya. Tentunya bagi orang-orang yang menyelisihi hakikat hadirnya Ramadan. Bagi orang yang tidak menyambut dengan gegap gempita ketika Allah Subhanahu wa taala membukakan untuknya pintu-pintu surga. Ketika orang yang tidak menyambutnya dengan senang hati ketika Allah Subhanahu wa taala telah menutup pintu-pintu neraka. Ketika orang merasa biasa saja ketika Allah Subhanahu wa taala telah membelenggu para syaitan. Ketika orang yang tidak merasa apa-apa, tidak ada perbedaan dengan malam-malam yang lainnya ketika Allah Subhanahu wa taala menghadirkan Lailatul Qadar. Acuh tak acuh dengan hadirnya Ramadan, bahkan menganggap tidak ada perbedaan hari-hari Ramadan, bahkan merasa berat hati dengan hadirnya Ramadan. Tidak bisa lagi makan siang hari di bulan Ramadan,
harus menahan dahaga, lapar di siang hari bulan Ramadan, membenci hadirnya Ramadan. Maka orang-orang yang seperti yang kemudian diharamkan keberkahannya. Ihwati fillah barakallahu Allah wa iyyakum. Maka oleh karena itu ketika hari-hari sebelumnya kita masih merasakan keberatan dengan hadirnya Ramadan, tidak ada perbedaan hari-hari Ramadan dengan hari-hari sebelumnya. Maka hari-hari yang tersisa di bulan Ramadan ke depannya, kita jadikan momen bagi dia untuk kemudian kita bisa gembira, memperbaiki keadaan kita, agar kemudian kita bisa menempati sesuatu yang jauh lebih dahsyat indahnya dari angan-angan dunia yang kita impikan, surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا تقبل دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا ربنا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.